Apakah Anda ingin tahu rahasia para investor sukses yang telah meraup keuntungan besar di pasar saham seperti Warren Buffett, Charlie Munger, Benjamin Graham, atau Lo Keng Hong? Dan apakah Anda ingin menjadi investor yang sukses dan menghasilkan profit konsisten dalam jangka panjang? Jika jawaban Anda iya, ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan di-skip. Halo Sobat Sip, dalam dunia pasar saham yang penuh gejolak naik dan turun, ada satu strategi investasi yang dikenal dengan nama value investing, yang telah terbukti sebagai pilar keberhasilan bagi banyak investor sukses seperti Warren Buffett, Charlie Munger, Benjamin Graham, dan juga di Indonesia ada Bapak Lo Keng Hong. Value investing bukan sekedar strategi biasa, tetapi merupakan sebuah filosofi hidup yang mengarahkan investor untuk berfokus pada nilai sejati sebuah perusahaan. Dasar dari filosofi value investing adalah harga pasar sebuah saham seringkali tidak mencerminkan nilai asli dari perusahaan tersebut. Value investing mengajarkan kepada kita untuk membedakan antara harga pasar saham dengan nilai saham yang sebenarnya. Value investing juga mengajarkan kepada kita untuk melihat perbedaan antara kepanikan pasar sesaat dengan potensi jangka panjang suatu investasi. Value investing memberi petunjuk kepada kita untuk membeli saham saat pasar krisis dan menjual saham saat pasar euforia, bukan sebaliknya. Value investing mengajarkan kepada kita untuk memahami nilai suatu perusahaan secara mendalam melalui analisa fundamental yang teliti, sehingga kita bisa menjadi seorang investor, bukan seorang penjudi di pasar saham. Value investing mencari saham-saham yang diperdagangkan di bawah nilai intrinsik dan memiliki margin of safety yang cukup besar, sehingga memberi kesempatan bagi investor untuk melakukan investasi atau membeli saham saat ada saham berkualitas atau wonderful company yang diperdagangkan dengan harga diskon dan memperoleh keuntungan saat harga saham tersebut naik menuju nilai intrinsik yang sebenarnya. Value investing bukan hanya sekedar mempelajari tentang angka di laporan keuangan, tetapi juga melakukan evaluasi manajemen perusahaan, prospek pertumbuhan perusahaan, dan posisi kompetitif perusahaan di sektor industri yang sama. Ada beberapa dasar dari value investing. Yang pertama, value investing menekankan pentingnya memiliki margin of safety, yaitu selisih antara harga pasar saham dengan nilai intrinsiknya. Dengan memiliki margin of safety yang cukup besar, investor dapat melindungi diri dari potensi kerugian dan meningkatkan potensi keuntungan. Yang kedua, value investing berfokus pada analisa fundamental untuk menghitung nilai intrinsik suatu perusahaan dengan cara melakukan evaluasi kinerja keuangan, melihat prospek pertumbuhan, memperhatikan manajemen perusahaan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi nilai perusahaan di masa yang akan datang. Yang ketiga, value investing tidak berfokus pada fluktuasi harga saham jangka pendek, tetapi berfokus pada kinerja jangka panjang perusahaan. Value investor cenderung memegang saham untuk jangka waktu yang panjang dan membiarkan nilai intrinsik perusahaan berkembang seiring adanya waktu. Yang keempat, value investor melakukan investasi berdasarkan analisa yang teliti dan rasional tanpa terpengaruh oleh gejolak pasar yang naik turun dan menolak konsep adanya spekulasi. Sehingga value investor tidak terlalu sering melakukan transaksi perdagangan saham. Yang kelima, tujuan utama dari value investing adalah untuk menemukan saham-saham yang diperdagangkan dengan harga di bawah nilai intrinsik atau dengan diskon. Hal ini bisa kita lakukan dengan mencari saham-saham yang diperdagangkan dengan rasio PBV rendah, rasio PIR rendah, atau menggunakan metode analisa fundamental yang lain.
Value investing merupakan strategi investasi yang memiliki dasar kuat dalam analisa fundamental dan berfokus pada nilai intrinsik suatu perusahaan. Memang, value investing membutuhkan kesabaran dan disiplin. Tetapi, value investing telah terbukti menjadi strategi yang berhasil bagi banyak investor dalam jangka waktu yang panjang. Salah satu rasio keuangan yang sering digunakan oleh value investor untuk menilai apakah sebuah saham layak untuk dibeli atau tidak adalah rasio price to book value atau PBV. Di mana rasio PBV adalah rasio harga saham terhadap nilai buku. PBV digunakan untuk analisa kondisi keuangan dari sebuah perusahaan agar Anda bisa melihat bagaimana kondisi keuangan dari perusahaan yang ingin Anda beli sahamnya. Analisa rasio PBV juga bertujuan untuk memperkirakan harga saham pada saat ini dan melihat berapa banyak pemegang saham yang berkontribusi dalam pendanaan aset bersih dari perusahaan tersebut. Rasio PBV ini bisa memberikan Anda gambaran juga tentang seberapa besar kemampuan perusahaan menghasilkan nilai dari modal yang diinvestasikan. Rasio PBV juga bisa digunakan untuk melihat apakah harga suatu saham termasuk kategori murah atau mahal, sehingga bisa membantu Anda untuk membuat keputusan apakah membeli saham ataupun justru menjual saham tersebut. Dengan menghitung rasio PBV, investor bisa melihat apakah harga saham yang beredar di pasar saat ini sejalan dengan nilai buku perusahaan. Rasio PBV juga cocok digunakan untuk menghitung nilai intrinsik perusahaan yang rugi, yang sulit dinilai menggunakan analisa rasio keuangan yang lain, seperti analisa EPS ataupun PER. Nilai PBV membantu kita melihat saham yang ingin kita beli berada dalam kategori overvalued atau undervalued, sehingga Anda tahu harga saham saat ini lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan nilai aset perusahaan yang sesungguhnya. Apabila nilai PBV ratio dari suatu saham memiliki nilai kurang dari 1, maka harga saham tersebut bisa dikatakan murah. Tetapi jika ada sebuah saham yang memiliki PBV bahkan 2, 3, 4 atau bahkan 5 lebih, maka saham tersebut bisa dikatakan mahal. Nah, sekarang bagaimana caranya menghitung PBV? Sebelum Anda menghitung PBV, Anda harus menghitung dulu book value per share. Book value per share adalah jumlah nilai ekuitas yang dimiliki oleh setiap lembar saham yang beredar di pasar, sehingga rumus book value per share adalah nilai ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Untuk data nilai ekuitas dan jumlah saham yang beredar setiap saham, Anda bisa dapatkan melalui website resmi Bursa Efek Indonesia atau website resmi dari emiten tersebut. Book value per share menunjukkan berapa besar nilai yang akan diterima oleh investor untuk setiap lembar saham saat terjadi likuidasi. Nilai buku per saham membantu kita melihat apakah saham masuk undervalued atau tidak dengan membandingkan nilai buku per saham dengan nilai pasar saham. Apabila nilai buku per saham lebih tinggi, maka saham tersebut bisa dikatakan undervalued. Nilai PBV bisa dihitung dengan membagi harga pasar saham pada saat ini dengan nilai book value per saham atau nilai buku dari saham tersebut. Rumusnya, price to book value sama dengan harga pasar saham dibagi dengan book value per saham. Pada umumnya, PBV saham yang bagus adalah di bawah 1, yang mengartikan bahwa harga suatu saham sedang dalam kondisi undervalued atau murah, sehingga merupakan waktu yang tepat untuk kita beli. Demikian juga sebaliknya, jika nilai PBV berada di atas 1, atau bahkan 2, 3, atau bahkan lebih, maka saham tersebut bisa dikatakan dalam kondisi overvalued atau mahal. Tetapi dalam hal ini, kita juga harus memahami ada beberapa sektor industri yang memiliki nilai wajar PBV yang tinggi karena bidang dan skala bisnis yang mereka jalankan. Saat kita menggunakan PBV sebagai salah satu pertimbangan saat melakukan analisa saham, maka kita juga harus paham bahwa perbandingan harus dilakukan di sektor industri yang sama atau bisnis yang sejenis agar perbandingan menjadi lebih optimal. Karena setiap industri
biasanya memiliki rata-rata PBV yang berbeda-beda sehingga perbandingan akan menjadi lebih valid dan optimal jika perbandingan itu dilakukan dengan industri yang sejenis. Nah, cara menggunakan PBV untuk melihat apakah sebuah saham murah atau mahal, Anda harus melakukan perbandingan PBV saham tersebut dengan PBV saham perusahaan lain yang sektor bisnis atau industrinya sama. Karena setiap industri biasanya memiliki rata-rata PBV yang berbeda-beda. Sehingga perbandingan PBV akan menjadi lebih valid dan akurat. Contohnya, jika kita sedang menganalisa saham perbankan, maka sebaiknya perbandingan juga dilakukan antar saham perbankan agar gambaran harga saham yang dilihat bisa valid dan akurat. Demikian juga kalau Anda membandingkan saham batubara, saham CPO, saham poultry, atau saham-saham yang lain, maka harus di sektor industri yang sama. Akan tetapi, kita juga harus paham bahwa PBV bukan satu-satunya rasio yang bisa digunakan untuk melakukan valuasi saham. Anda juga perlu melihat rasio-rasio keuangan yang lain seperti EPS, PR, dan berbagai jenis keuangan yang lain. Jika Anda ingin mengetahui value investing dari rasio keuangan EPS atau earning per share atau pendapatan per lembar saham, Anda bisa menghitung dengan cara membagi total laba perusahaan yang telah dipotong pajak dengan jumlah saham yang beredar. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa melihat video saya berjudul Analisa EPS sebelum membeli saham. Video ini dibuat untuk keperluan edukasi, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham. Jika Anda membeli atau menjual saham karena melihat video ini, segala keuntungan ataupun kerugian merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Disclaimer on. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya, Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.